Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul. Alhamdulillah kita berada dalam kondisi sehat. Alhamdulillah di tengah ujian ini kita masih bisa melaksanakan segala macam bentuk ibadah di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW selaku uswah kita, guru kita, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat sepanjang zaman, sampai kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan kepada seluruh umatnya yang tanpa terkecuali yang senantiasa merindukan syafaatnya di yaumil akhir. Dan mudah-mudahan kita bagian dari umatnya tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Santri, ikhwan dan akhwat SMPIT Harapan Bunda dan juga siswa-siswi SMPIT Harapan Bunda, baik yang reguler maupun yang boarding, apa kabarnya hari ini? Sudah lama tidak berjumpa ya. Mudah-mudahan seluruh teman-teman dan juga keluarga di rumah berada dalam kondisi sehat dan keberkahan. Sekalipun kita sedang diuji oleh Allah, bahkan bukan hanya negeri kita, tapi hampir di seluruh belahan dunia ini sedang Allah uji. Mudah-mudahan ujian ini tidak lain dan tidak bukan, efeknya adalah betul-betul membuat kita meningkat keimanannya, insya Allah. Ikhwan dan akhwat fillah semuanya, siswa-siswi SMPIT Harapan Bunda Purwokerto, untuk kajian akhlak yang biasanya kita kaji bersama di sekolah maupun di asrama, untuk kesempatan kali ini kita kemas sedikit berbeda. Ustazah sampaikan secara online, mudah-mudahan bisa lebih mudah dan fleksibel untuk bisa diikuti dimanapun dan kapanpun. Harapannya Ananda semuanya di rumah tetap berada di dalam semangat terbaik, melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang membawa kebaikan dan menjadi amal baik di bulan suci Ramadan. Kajian akhlak pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang afatul lisan. Apa itu afatul lisan? Ya, afatul lisan adalah bahaya lidah. Sebetulnya jika kita mengingat pada hadis Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ketika kita menyimak hadis Nabi SAW yang telah kita simak baru saja, bahwa lisan ini memiliki ungkapan yang ganda, di mana lisan atau lidah bisa membawa manfaat dan juga sekaligus bisa menimbulkan sebuah kemadharatan. Kenapa demikian? Ini adalah hal yang perlu kita kaji. Kandungan dari hadis Nabi SAW yang tadi kita simak, bahwa harapannya setelah kita mengetahui perintah Nabi bahwa lidah ini harus kita jaga dari hal-hal yang mampu menyakitkan orang lain melalui kata-kata kita, kata-kata yang kemudian juga menimbulkan sebuah permusuhan, kita harus menjaganya. Kita juga harus menjaga dari kata-kata yang menimbulkan kekacauan. Lisan kita juga harus dijaga dengan sesuatu yang mampu menimbulkan pertumpahan darah. Makanya suatu peribahasa yang mungkin kita sering dengar bahwa lidah lebih tajam daripada pedang begitu ya. Ini menunjukkan bahwa kita harus hati-hati bagaimana mensyukuri nikmat lidah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kandungan hadis di atas pun
memberikan sebuah motivasi dan perintah kepada kita bagaimana kita mampu mengamalkan lidah ini dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang bernilai nasihat, kata-kata yang menenteramkan, kata-kata yang membawa kedamaian, dan kata-kata kasih sayang. Nah, maka kita harus memahami dengan sangat baik sekali bahwa agama ini rahmatan lil alamin, bahwa agama ini syumul mutakamil, mengatur segala macam urusan termasuk dari mensyukuri bagian dari tubuh kita yang memiliki peran penting di dalam memberikan kebaikan maupun sebaliknya. Hakikat lidah perlu kita ketahui agar kita mampu menempatkan lidah kita sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lidah yang pertama adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Maka kita harus mengetahui bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah ini. Seperti di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Quran surat An-Nur ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atau mereka terhadap apa yang didahulukan mereka, yang mereka kerjakan. Ini merupakan sebuah kalimat yang sebetulnya harus membuat kita senantiasa bermuhasabah. Karena suatu saat nanti akan tiba hari itu, di saat seluruh anggota tubuh kita yang kita gunakan selama kita hidup, termasuk lidah kita, akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sudah dikatakan, apa yang pernah dikerjakan oleh lidah kita, yang baik dan yang buruk semuanya akan terbuka. Maka cara yang terbaik mensyukuri nikmat Allah dengan lidah ini adalah mengucapkan yang baik dan bermanfaat. Kalau tidak bisa, maka sebaiknya diam. Berikutnya, hakikat lidah adalah saksi di hari kiamat. Ketika kita memahami bahwa lidah ini akan menjadi saksi di hari kiamat, tentunya kita akan memastikan bahwa lidah ini berada pada amalan-amalan yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga saat lidah ini bersaksi di hadapan Allah, maka akan memberatkan amalan baik kita insya Allah. Berikutnya, hakikat lidah adalah sarana kebaikan. Setiap kata yang keluar, jika itu adalah kebaikan, maka akan berpahala yang akan kembali kepada kita dan kita jemput di akhirat nanti insya Allah. Yang berikutnya, yang keempat adalah sarana godaan syaitan. Tentunya ini pun harus kita perhatikan karena banyak sekali hal-hal yang mengundang kemudaratan karena lidah kita tidak digunakan sesuai dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhwat fillah semuanya, kita akan lanjut ke dalam pembahasan fenomena bahaya lidah. Bahaya lidah apa saja yang perlu kita ketahui dan kita jaga? Yang pertama adalah al-kalamu fima la ya'nihi, yaitu ungkapan yang tidak berguna. Hendaknya mengucapkan sesuatu yang bermanfaat karena ucapan mubah saja itu dapat mengarah pada yang makruh bahkan haram. Makanya kita ingat bahwa ketika kita berkata, yakinlah bahwa yang kita katakan adalah hal-hal yang berguna. Seperti yang disampaikan di dalam firman Allah, Quran surat Qaf ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan manusia kecuali di dekatnya ada malaikat raqib dan atid. Ini merupakan sebuah peringatan bagi kita bahwa kita yakin saat kita berkata, saat kita mengucapkan sesuatu dengan lidah kita, bahwa malaikat raqib dan atid akan selalu berada di samping kita dan mencatat
kebaikan dan keburukan yang kita katakan. Berikutnya, bahaya lidah yang kedua adalah fudulul kalam, berbicara yang berlebihan. Nah, ini pun harus hati-hati. Terkadang kita niatnya adalah untuk saling curhat, kita saling bercengkrama, tetapi jika berbicara terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan kebutuhan, bahkan tidak ada kebaikan di dalamnya, maka ini pun merupakan salah satu dari bahaya lidah yang harus kita hindari. Berikutnya adalah yang ketiga, al-khud fil batil, ungkapan yang mendekati kebatilan dan maksiat. Misalkan ini biasanya kita lupa saat kita bercanda. Banyak hal-hal yang ternyata sifatnya itu batil, maksiat, tidak baik, buruk begitu ya. Maka kita harus menghindari perkataan-perkataan yang mendekati pada kebatilan. Dan biasanya ini berawal dari berbicara yang berlebihan tadi. Maka saling kontrol segala yang kita ucapkan, bicara seperlunya, maka kita akan terjaga dari bahaya lidah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah al-mira wal jidal, yaitu berbantah-bantahan, bertengkar atau debat kusir. Anak muda, remaja, SMP, SMA ini memang terkadang sesuatu yang terlihat asyik. Bagaimana sebetulnya Islam mengatur tentang debat? Ya, debat sih sebetulnya memang salah satu cara menyampaikan sebuah kebenaran ya jika ada perselisihan. Tetapi ternyata debat ini adalah merupakan pilihan terakhir. Jadi jangan segala hal kita sampaikan pendapat kita sampaikan pemikiran kita dengan hal-hal yang sifatnya selalu mendebat. Tidak ada ujungnya, yang akhirnya berujung pada pertikaian dan permusuhan. Maka ketika kita berdebat, dan ini pun terpaksa dan pilihan terakhir, ada hal-hal yang juga harus kita perhatikan. Hindari bahasa yang merendahkan, hindari bahasa kasar, carilah persamaan, kurangi perbedaan. Ini adalah cara Nabi SAW saat memberikan kebenaran jika diperlukan harus melalui perdebatan. Tetapi debat yang menggunakan etika di dalam Islam. Dan kemudian yang terakhir, di saat kita berdebat ataupun kita berdiskusi, maka hati kita terbuka menerima kebenaran, baik itu datangnya dari lawan bicara kita. Artinya bahwa berdebat di sini bukan debat kusir yang kemudian tanpa akhir yang menyebabkan sebuah pertikaian. Berikutnya yang kelima adalah bahaya lidah, al-khusumah istifa'ul haqq. Banyak omong yang berlebihan ingin mendapatkan haknya. Jadi terkadang berbicara terlalu berlebihan, atau istilah bahasa gaul kita pada zaman now ini adalah lebay begitu ya. Karena ingin dipuji, ingin diperhatikan dan sebagainya. Ini harus kita jaga. Kemudian yang keenam adalah al-mizah, yaitu bercanda dan senda gurau. Nah, ini yang kemudian harus betul-betul kita tancapkan di dalam diri kita, bahwa ketika kita berlebihan bercanda, berlebihan senda gurau, biasanya akan menimbulkan sebuah permusuhan. Terkadang tidak sadar melukai perasaan teman kita. Karena inni uhibbul mizaha wala aqulu illa haqqan. Sesungguhnya saya, yaitu Nabi Muhammad SAW, suka bersenda gurau, dan saya tidak akan mengatakan kecuali yang benar. Lihat akhlak Nabi ini. Beliau itu juga suka bersenda gurau, tapi senda guraunya Rasulullah ada fikihnya. Bagaimana fikihnya? Yaitu Rasulullah tidak pernah bercanda, melainkan ada kebenaran, kebaikan di dalamnya. Ini juga sebuah cerita yang sering kita dengar. Seorang nenek tua bertanya kepada Rasulullah, apakah saya akan masuk surga ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, Nek, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Mendengar seperti itu kan nenek-neneknya menangis, sedih begitu ya. Tapi maksud dari Rasulullah, si nenek ini nanti ketika masuk surga akan kembali muda, begitu. Rasulullah bercanda dengan penuh hikmah di dalamnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh akhlak Nabi di dalam bercanda dan senda gurau. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya lidah yang harus kita perhatikan dan hindari adalah ungkapan yang menyakitkan. Hati-hati, tujuannya kita ingin memberikan nasihat, tujuannya kita ingin memberikan saran, tetapi menggunakan ungkapan yang ternyata menyakiti hati orang lain, menyakiti hati teman kita. Misalkan kita nyindir-nyindir begitu ya.
Ada teman kita yang misalkan kasurnya berantakan, atau mungkin dia belum mandi. Hal-hal seperti ini yang kemudian membuat kita merasa benar, kemudian menyindir dan memberikan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Hati-hati, karena ungkapan seperti ini termasuk ke dalam bahaya lidah yang harus kita hindari. Berikutnya, ikhwan dan akhwat siswa-siswi SMP di Harapan Bunda, bahaya lidah yang berikutnya yang harus kita hindari adalah al-la'nu. Al-la'nu ini adalah melaknat. Jadi bisa melaknat binatang, benda, apalagi manusia. Ini hati-hati, ini bukan akhlak seorang muslim dan muslimah yang baik. Misalkan ketika kita jatuh, kita tersandung, kita menyalahkan lemari, kita menyalahkan batu dan sebagainya. Itu termasuk melaknat. Atau kita menentang gitu ya, atau karena kita tidak mau hujan kok tiba-tiba hujan, lalu kita menentang, lalu berkata-kata kotor, berkata-kata ancaman dan kasar, na'udzubillah. Terlebih kalau kata-kata ini kita gunakan kepada teman kita, na'udzubillah min dzalik. Ini adalah suatu hal yang harus dihindari. Padahal kita ingat di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 14, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Jadi hati-hati ya, di saat kita berkata-kata yang tidak baik, walaupun hanya menggerutu, kita mengutuk benda mati karena kita terkena musibah karena benda itu, sesungguhnya kita mengutuk ketentuan Allah. Maka hati-hati dengan apa yang kita katakan karena Allah benar-benar mengawasi. Berikutnya adalah at-taqur fil kalam. Qu'ur fil kalam, yaitu berfasih-fasih dalam berbicara untuk menarik perhatian. Nah, hati-hati, karena misalkan kita pandai bersilat lidah atau menguasai beberapa bahasa asing, lalu karena ingin terlihat hebat, terlihat ingin, saya jago bahasa Inggris nih, beberapa action kita gunakan bahasa Inggris atau bahasa Arab ya. Kalau tujuannya adalah ingin menarik perhatian, ingin dipuji dan sebagainya, bukan karena Allah, maka ini pun harus kita jaga karena termasuk bagian dari bahaya lidah. Berikutnya adalah bahaya lidah yang harus kita hindari adalah membocorkan rahasia. Hati-hati, rahasia saat kita berjanji, bersumpah, kita mengungkapkan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjanji kepada teman kita bahwa ini adalah sesuatu yang harus dijaga, maka sifatnya ini adalah jika kita membocorkannya termasuk ke dalam bahaya lidah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Berikutnya adalah bahaya lidah dusta atau berbohong. Dusta atau berbohong ini merupakan bahaya lidah yang mungkin banyak diremehkan oleh orang-orang. Terkadang satu kali berbohong, satu kali dusta itu akan mengundang kebohongan-kebohongan berikutnya. Maka mudah-mudahan Allah melindungi kita dari sikap berbohong, ya, baik dalam perkataan, janji ataupun sumpah. Karena di akhirat nanti bukan hanya kita dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan, tetapi juga apa yang belum kita lakukan, yang termasuk kewajiban kita akan dimintai pertanggungjawaban pula. Berikutnya, ikhwan dan akhwat fillah semuanya, yaitu ghibah. Ya, bahaya lidah berikutnya adalah ghibah. Apa itu ghibah? Menceritakan keburukan orang lain. Sekalipun keburukan ini memang ada pada diri teman kita, ada pada diri orang lain, tetapi jika dia tidak menyukai apa yang kita katakan, itu adalah ghibah, dan itu juga sesuatu yang harus kita hindari. Hati-hati, fenomena ghibah ini sangat banyak. Terkadang kita mengatakan sesuatu tentang teman kita, baik secara fisiknya, secara tampilannya, begitu ya. Sekalipun memang itu nyata ada pada diri teman kita, tapi saat kita mengatakan itu dan dia tersinggung, nah ini merupakan sebuah kemudaratan yang harus kita hindari. Berikutnya adalah bahaya lidah al-madu atau sanjungan yang menjerumuskan. Hati-hati ketika kita menyanjung orang lain. Sanjunglah kita karena Allah yang memberikan kenikmatan dan kebaikan itu, bukan karena pada persona teman kita. Hati-hati memilih kata, ucapkan segala pujian dengan mengucap syukur kepada Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, dan sebagainya. Jadi, agar teman kita terhindar dari hal-hal yang menjerumuskan. Termasuk diri kita, jika disanjung oleh orang lain, maka kita langsung
mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung dari godaan setan yang membuat kita menjadi takabur ataupun riya. Berikutnya adalah bahaya lidah menceritakan sesuatu untuk ditertawakan yang membuat malu karena kejelekan. Nah, ini pun hati-hati, karena kita misalkan ketika curhat ingin orang-orang berkumpul mendengarkan kata-kata kita, ingin kita dianggap asyik dan ingin membuat teman-teman tertawa, lalu kita menceritakan hal-hal yang sifatnya itu berlebihan, jelek, atau bahkan mungkin sebuah dusta. Nah, ini harus hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya adalah an-namimah, yaitu adu domba, menghasut. Hati-hati ya, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan pernah masuk ke surga orang yang suka mengadu domba. Hati-hati. Jadi kita mengucapkan A ke teman kita yang satunya, lalu kita mengucapkan B kepada teman kita yang satunya lagi, sehingga membuat mereka menjadi salah faham. Maka hati-hati di saat kita tidak mengetahui informasi secara jelas, jangan memberikan kata-kata yang akhirnya dikurangi ataupun ditambahkan sehingga menimbulkan pertengkaran. Kemudian yang terakhir, ikhwan dan akhwat semuanya, yaitu bertanya yang bukan-bukan hingga memberatkan orang yang menjawabnya. Nah, ini pun hati-hati. Jadi niat kita bukan bertanya karena ingin tahu, tetapi hanya ingin menguji, iseng, atau kemudian bahkan memperolok-olok kepada teman kita, kepada kakak kelas kita. Nauzubillah, bahkan mungkin misalkan kepada guru-guru kita. Nah, ini adalah juga merupakan sebuah bahaya lidah yang mengundang kemudaratan dan harus kita hindari. Nah, demikianlah beberapa contoh bahaya lidah yang harus kita jaga, yang harus kita hindari, sehingga lidah kita terjaga dari hal-hal yang membuat kita terpeleset ke dalam lembah neraka. Nauzubillah min dzalik. Berikutnya yang terakhir, 2 poin yang terpenting untuk menjauhi bahaya lidah adalah bagaimana teman-teman? Yang pertama, jagalah lidah kita, jagalah mulut kita dari segala macam bentuk makanan dan minuman yang haram. Haram kandungannya maupun haram cara mendapatkannya. Hati-hati, karena makanan yang haram, minuman yang haram, baik secara kandungan atau cara mendapatkannya, akan membuat kita sulit menjaga lidah kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah jagalah lidah kita dari kata-kata yang sia-sia, apalagi yang kotor. Ya, karena ketika lidah kita selalu mengatakan yang sia-sia atau bahkan yang kotor, nah ini akan membuat kita lebih mudah terpeleset ke dalam bahaya lidah yang mengundang kemudaratan. Demikian yang bisa Ustazah Seli sampaikan di dalam kajian akhlak kita pada hari ini. Silahkan, mudah-mudahan teman-teman mampu sama-sama memotivasi diri kita agar menjadi manusia, hamba Allah yang memiliki akhlak yang baik dengan berkata yang baik atau diam. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.